Kasus dugaan perselingkuhan Inara Rusli dan Insanul Fahmi yang kini memasuki ranah hukum membuat Wardatina Mawa, istri sah Fahmi, menjadi sorotan karena keberaniannya melapor. Keberanian Mawa didasari bukti kuat berupa rekaman CCTV. Meskipun Fahmi berdalih telah menikah siri, Mawa ternyata tidak berdiri sendiri. Ia dibekali dukungan penuh dari keluarga besar, terutama dari dua kakak kandungnya yang berprofesi sebagai aparat kepolisian. Mawa berulang kali menyampaikan rasa syukur atas perlindungan kakaknya yang ia juluki abang-abang polisiku. Mengetahui latar belakang tersebut, netizen yang budiman menilai Inara Rusli dan Insanul Fahmi telah salah memilih lawan. Dukungan ini bukan sekadar moral, karena Insanul Fahmi mengaku sempat mendapat teguran keras dari kakak Mawa terkait rekaman CCTV. Kejadian ini semakin memperkuat dugaan bahwa rekaman sensitif itu dikirim oleh Virgon kepada keluarga Mawa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dulu milih cerai sama lakinya gara-gara nggak mau dipoligami. Begitu jadi jendes, malah sekarang bersedia jadi istri kedua dari laki orang. Piye toh Mbak IR? Emang berurusan sama orang manipulatif itu emang ribet, susah. Kok mau nanya, Inara selingkuh dulu baru nikah siri? Wah, gila. Coba pertanyaan begini, astaga. Hati-hati pertanyaannya ya. Gua nggak mau gue jawab ya. Kalian lihat berita lah yang terjadi apa. Jangan hanya begini ke gua ya. Kalian ini ada-ada aja gitu. Gua nggak mau masuk ke lebih dalam tentang perkara mereka ini, hubungan apa selingkuh, nggak ngerti gua ya. Yang penting gua cuma bilang ke Inara, ada salam terima kasih dari Jule. Ini netizen plus 62 jobnya banyak sekali di tahun 2025 ini. Karena banyak sekali ontran-ontrannya, warga plus 62 2025 ini full perselingkuhan. Masih hangat perselingkuhan Jule, ditambah lagi kabar katanya Inara Rusli jadi pelakor. Masih ingat dengan kata-kata Inara Rusli yang ini? Ya kalian nilai sendirilah ya, terutama buat kalian yang netizen. Ini pesan buat kalian yang cintanya itu masih setipis tisu, menanyakan kapan adik nikah, nikah aja sendiri sana bang, nikah aja sendiri. Adik sibuk cari duit, mendingan sibuk cari duit daripada mikir dunia percintaan yang bikin pusing. Lucu, pas wis viral dihujat se-Indonesia, saiki klarifikasi nanggone podcast sampai nangis-nangis. Cek ne opo? Cek oleh simpati publik, cek kabeh sakno dengan air mata buayamu iku ta arek kok kenal sak wulan ae wis memeti poligami. Rabi maneh, nek kon kemecer gatel kepingin rabi maneh oleh artis sing umayu rondo anak telu, ya monggo, tapi ojo adik ngelek-ngelekno bojomu sing ndek omah. Luman temen wong lanang ngono-ngono iku. Bojo gak lapo-lapo jare wis ditalak loro, wis pisah rumah, bojone dielek-elekno jare sing kurang kelembutan, butuh rumah, halah taek. Kemecer rabi maneh ya wis kemecer, gak usah kon ngelek-ngelekno wong sing selama iki menemanimu. Gendeng reget tenan. Besti ngelihat storynya Mawa ya yang ini nih, aku ngebayangin Besti ada dialog kayak gini, WK, abang lucu lah kalau ngebayangin pakai jubah, terus kalian kanan kiri anak-anak di belakang, terus pakai backsound Habibi asal otak nanya Besti. Yang harus Ayang ingat adalah gimana pun masalahnya, kita tetap abang gak akan tinggalin Ayang sama Afnan. Makanya abang transferan sama Ayang. Guys, Ayang nyabok aku mada ngelihatnya ya. Terus ada lagi kata-katanya gini katanya, Ayang harus bersyukur abang jujur. Abang gak kayak laki-laki lain di luar sana yang jajan cewek sewa lon atau ke. Abang masih hargai pernikahan kita. Jadi tolong berpikir pakai logika, jangan pakai perasaan. Coba bersikap dewasa ya sayangku. Terus ada pelukan. Sesudi aku mah dipeluk kula laki siga kieu. Kasep sia teh beunghar sia teh loba duit sia teh. Awas we mun geus geger ya sa Indonesia dengan dunia rumah tangga kalian ini, terus kalian nanti bersatu menjadi keluarga yang samawa. Awas ya. Asa galila anjir. Tandaan eta beungeutna teh gigir siga kitu.
yang ningali story tapi kepo aing teh tapi geuleuh mun geus maca kieu saya bukan jelema aing mah. Ih, itu Kepikiran banget nih sama komen ini, apakah pasangan-pasangan selingkuh ini kalau misalnya dia ngakunya udah nikah siri, istri sah masih bisa ngelaporin atau enggak ya? Jawabannya aku udah googling, ternyata bisa. Karena kenapa? Ternyata memang nikah siri itu secara hukum negara itu tidak diakui. Jadi siap-siap nih cewek-cewek yang cuma nikah siri, kalian tuh ternyata rentan banget dilaporin sama pasal perzinahan. Kalau salah satu dari pasangan selingkuh ini punya pasangan dalam perkawinan yang sah, nah pasangan yang sah ini bisa melaporkan. Ini sebenarnya aku sempat kepikiran sih sama yang kasus lagi happening ini. Jangan-jangan nih dua makhluk ini nanti muncul-muncul dia bilang kalau dia udah nikah siri terus akhirnya laporannya nggak berlanjut. Ternyata nggak bisa. Laporan si istrinya akan tetap berlanjut even dua orang ini udah ngaku nikah siri. Karena nikah siri itu secara hukum negara tidak diakui. Tuh ya, emang kedudukan yang sah itu jauh lebih tinggi daripada kalian yang cuma diakui nikah siri. Nah, jadi buat kalian para perempuan di luar sana yang kalau tiba-tiba datang nih sosok laki-laki yang sudah beristri terus cerita curhat gitu rumah tangganya begini-begini, kalian jangan langsung percaya, cari tahu dulu gitu. Karena menurut aku Inara juga ada salahnya. Kenapa dia cuma dengar dari satu pihak aja, dari pihak laki-lakinya gitu kan, bahwa si istrinya ini udah ditalak 2. Kenapa lo nggak coba cari tahu dulu gitu? Karena ini kan sosial media gampang banget ya kita cari tahu, apalagi istrinya punya akun Instagram apa gitu kan bisa bertanya gitu. Kalau misalkan kita niat untuk baik gitu, nggak mau nyakitin hati orang lain gitu, kan bisa nanya gitu kan. Terus ini juga kan rame ya katanya rekaman CCTV yang beredar, dan aku lihat di podcast Dr. Richard ternyata itu tuh bukan di hotel, bukan di mana, karena aku kira tuh ya itu apa CCTV itu ada di hotel, ternyata di rumahnya Inara gitu. Berarti ada orang dalam yang ambil rekaman itu, dan diduga katanya si mantan suaminya, karena si mantan suaminya itu sempat ngechat katanya anak-anak mau dibawa dulu karena dia tahu si Inara ini katanya ada berhubungan dengan laki-laki di lantai 3 gitu. Dan mungkin saat itu Inara emang udah menikah, cuman ya kita nggak tahu ya, suaminya pasti punya akses yang gampang karena kan keikat sama anak gitu. Jadi kayaknya anak-anaknya juga suka ngomong, atau si laki-laki ini ngecek CCTV itu si mantan suaminya. Fred meneh. Dari kemarin udah denger berita perceraian artis ini. Ini lebih pret, mumet dasku, mengedukasi orang untuk menikah, mengedukasi orang untuk ayo toh nikah itu yang hati-hati, nikah itu yang harus sesuai dengan syariat, ayo ta'aruf itu yang bener. Jangan menikah hanya karena sekedar pengen nikah tok. Daripada pacaran, yuk nikah yuk, enak men urepmu. Daripada pacaran, yuk nikah yuk. Engko nek terjadi apa-apa dalam pernikahanmu, kayak yang terjadi di kasus Inara Rusli sama Insan ini, sama istrinya, karena kesalahan mereka dalam menikah tidak mengenal satu sama lain sebelum menikah, akhirnya mereka menikah berlangsung selama beberapa tahun, 7 atau 9 tahun, banyak konflik di dalamnya dan cekcok tidak selesai. Akhirnya laki-lakinya pun tidak menemukan jalan keluar untuk mendidik istrinya, terus kemudian mencari jalan keluar yang lain, malah cari wanita lain. Kesalahan istri itu, kenapa istri bisa seperti itu berarti karena kamu sebagai laki-laki itu tidak bisa mendidik istri dengan baik. Jadi kalau istri melakukan kesalahan, berarti salahnya ada di suami. Lah ini suami sudah gagal mendidik istri, sudah gagal dalam berkomunikasi dalam keluarganya, malah membohongi orang lain, mencari korban lain, menjadi korban. Akhirnya ada 2 wanita yang menjadi korban, belum lagi anak-anaknya. Intinya gini guys, menikah itu bukan hanya sekedar yuk nikah yuk daripada pacaran, yuk nikah yuk daripada zina. Ta'aruf itu kompleks, Islam itu punya aturan yang sangat kompleks. Jadi ikuti aturannya,
ikuti cara mainnya, bagaimana menggali calon pasangan. Sebelum nikah tuh kenali dulu lah pasangan kalian tuh secara syar'i, secara menyeluruh, secara utuh. Jadi nikah tuh udah tinggal penyesuaiannya tuh mudah. Nah ini nikah nggak tahu apa-apa, tahu-tahu nikah nggak tahu cara emosinya si perempuan seperti apa, laki-laki seperti apa, bagaimana meriayah atau bagaimana dia nanti berkomunikasi seperti apa. Bola guys, kita bahas besok lagi. Mumet.